Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Kita lihat di layar juga bisa, di HP juga bisa, di Alkitab juga bisa ya. Kita baca 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Silakan duduk saudara. Saya baca di bagian akhir ini. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya buat judul firman Tuhan hari ini, Iman es. Lucu ya, Iman es. Saudara, air punya dua sifat. Satu dia bisa benda padat, satu dia bisa benda cair. Tapi dia adalah air, tapi bisa menjadi padat dan bisa menjadi cair. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi yang saya mau katakan di sini yaitu esnya ya. Es itu benda padat, tetapi betapa mudahnya dia menjadi benda cair. Es di dalam kulkas saudara, waktu dia dikeluarkan, maka es itu yang padat bagikan batu, dia mencair, berubah wujud, berubah sifat dari keras menjadi cair, ya. Dari keras menjadi cair, berubah bentuk. Saudara dikasih Tuhan, banyak sekali saudara anak Tuhan imannya seperti es, padat memang, ya, padat. Kalau berbicara tentang padat, titik begitu, bagus. Berarti dia enggak berubah wujud, enggak berubah bentuk. Tapi banyak sekali iman anak Tuhan seperti es yang baru keluar dari kulkas, yang ditaruh di meja, ditaruh di cangkir. Saudara, dia enggak usah disinari matahari, enggak usah ditiup angin, diam saja di situ, dia mencair, habis saudara. Sebesar apa kulkas kita? Taruhlah saudara besar sekali ya, speaker itu, sebesar speaker itu, es, letakkan saja di sini saudara. Enggak ada yang ganggu, enggak ada angin, enggak ada badai, enggak ada topan, enggak ada panas, enggak ada dingin. Dia habis sendiri saudara. Betapa banyaknya iman seperti ini zaman sekarang ini saudara. Betapa banyaknya pengharapan akan Kristus, kepada Kristus itu seperti es ini tadi. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita seperti itu? Harapan Kristus Tuhan, iman kita jangan seperti itu. Amin. Iman bisa berubah, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Saudara dikasih Tuhan, iman kita, anak Tuhan, seringkali nggak ada masalah, saudara. Loyo sendiri, lemah sendiri. Kita duduk, nggak ada yang mempengaruhi kita, ya, nggak ada yang mempengaruhi kita.
Nggak ada yang ganggu kita. Nggak ada yang ungkit-ungkit masa lalu kita. Nggak ada ungkit-ungkit suami kita. Nggak ada ungkit-ungkit istri kita. Nggak ada ungkit-ungkit anak kita. Diam saja gitu. Aman-aman. Itu pun lemah. Itu pun lemah. Ya. Saudara lihat angin saja bergoyang. Iman saudara lemah. Apa yang sedang terjadi nih? Gitu kira-kira ya saudara. Saudara ke ladang. Bagus cabainya. Imannya lemah. Saudara ke ladang, bagus kantang, imannya lemah. Nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada topan, nggak ada petir. Itu pun lemah kayak es. Seperti es. Iman apa namanya ini, saudara? Saya harap di sini tidak ada seperti itu, amin. Kalau ada saudara kita berubah, haleluya. Kita harus berubah. Kalau begitu saja pun lemah, nggak ada masalah, nggak ada problem. Bagaimana kalau ada yang mengompor-ngompori kita? Ada yang manas-manasi kita gitu, saudara. Saya suka dengar khotbah di YouTube. Bahkan buku-buku, kalau ada saya lalap semua, saya baca. Dia bilang begini, orang bodoh mudah percaya. Mudah percaya. Apa kata orang? Percaya. Lalu datang lagi orang sana, percaya. Datang depan, percaya. Datang belakang, percaya. Datang angin timur, berbus ke barat, ke barat. Datang dari barat, ke timur. Datang dari utara, ke selatan. Datang dari selatan, ke utara. Saudara kasih Tuhan. Kayak apa? Kalau bahasa Karun namanya sanggar itu. Yang bisa dibuat jadi sarang, jadi tempat burung itu. Datang burung pipit, hinggap di atas, bengkok dia ke bawah, saudara. Datang satu lagi, patah. Iman semacam ini banyak sekali didapati di gereja-gereja Tuhan. Itu makanya ayat ini berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kata bumi ini saya katakan kita. Ya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di hatimu? Atau sudah mencair, habis? Saya perhatikan. Begitu anak Tuhan itu banyak sekali, ya. Orang bodoh memang murah percaya, tapi orang pintar menyelidiki fakta. Amin. Siapa di sini mudah sekali percaya? Gini percaya. Bukan gitu, gini percaya. Salah, gini percaya. Gini sebenarnya percaya. Mar putar-putar lah situ terus. Pusing kepala. Ini orang bodoh. Ya, orang bodoh. Tapi orang pintar akan menyelidiki fakta, menyelidiki kata-kata. Saya terima perkataanmu, tapi saya belum percaya. Amin. Saya akan buktikan kebenaran itu. Saya akan buktikan kebenaran itu. Jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh adalah dikatakan firman Tuhan, orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Tapi orang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Orang pintar, saudara. Orang pintar. Yang paling gawat bodoh dalam iman. Gini-gini lemah iman. Gini-gini lemah iman. Saudara. Sudah saatnya kita masuk kepada pembaharuan. Pintar sedikit. Pintar. Bukan cuma pintar sedikit. Pintar banyak. Pintar banyak, amin. Pintar banyak. Jadi kalau orang bodoh nggak ada yang bisa dia percaya, tapi semua dia percaya. Ini orang bodoh. Nggak ada dia percaya, tapi semua bisa dia percaya. Tapi orang pintar, dia akan lihat kebenaran, selidiki. Apakah memang benar demikian?
Nah, saudara dikasihi Tuhan. Maksud saya di sini jangan bodoh iman lah. Ya. Bodoh pemikiran pun jangan. Ya. Karena bodoh pemikiran akan mempengaruhi bodoh iman. Bodoh kerohanian. Saudara, sana sini, situ sana memang banyak sekali yang tidak akan pernah berhenti untuk membuat saudara menjadi lemah. Ya. Sana sini, sini situ, atas bawah kiri kanan. Akan ada selalu yang membuat iman kita lemah, bahkan habis seperti es. Saudara, biar iman saudara sebesar gunung es di kutub utara atau kutub selatan, itu gunung-gunung raksasa, saudara. Biar segitu, kalau ditaruh di sini, nggak usah ada angin, nggak usah ada badai, saudara. Habis sendiri. Habis sendiri. Habis sendiri. Jadi begini, apakah yang akan terjadi bila anak manusia ini Yesus ya, jangan nanti anak manusia ini pun nggak tahu kalian siapa. Anak manusia maksudnya Yesus. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di hatimu? Jika tidak, apa yang akan terjadi? Apa yang Tuhan Yesus bilang? Pada waktu Yesus menginjil, dia bawa murid-muridnya, dia lapar, ya. Dia mau makan. Makanan itu adalah satu kebutuhan. Kalau kita makan, yaitu karena kita butuh, ya, kebutuhan. Yesus kebutuhannya adalah orang yang berbuah imannya, amin. Itu kebutuhan Yesus, ya, yang berbuah imannya. Singgahlah Yesus ke pohon ara, karena dia lihat pohon ara itu lebat, daunnya, dahan-dahannya, rangka-rangkanya itu besar, pohonnya pun besar. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, kita harus singgah ke pohon ara itu. Aku lapar. Aku ingin makan dari buah pohon ara itu, karena kelihatan dari jauh pohon ara ini indah, bagus, menarik, sangat menarik, cantik, ya, mempesona. Lalu dia sampai ke sana. Dia cari mana buahnya. Dari sekian banyak daun, tak ada satupun buah yang terselip di atas. Saudara. Lalu Yesus sangat kecewa. Lalu dia berkata, mulai hari ini engkau tidak usah berbuah lagi. Amin. Mulai hari ini pohon ara engkau tidak usah berbuah lagi. Waktu Yesus belakangi pohon itu, jatuh semua apanya, daunnya, gugur. Ini kalau Yesus mengutuk, langsung terjadi. Saudara, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di hatimu, buah di hatimu? Atau kita hanya seperti pohon ara yang kelihatannya saja sedap untuk memandang, mempesona, memberi 1000 arti. Tapi waktu kita datang ke sana, waktu Yesus datang ke sana, satu arti pun tidak ada, satu buah pun tidak ada. Kecewa, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan mau. Dia mendapati kita berbuah, amin. Minggu yang lalu saya katakan bahasa roh perlu. Saya juga bahasa roh, ya. Kadang saya pikir mungkin di sini paling mudah berbahasa roh saya lah. Saya kalau konsentrasi saja langsung bahasa roh, saudara. Tapi saya pikir apa saya berbuah ini? Saya paling mudah bahasa roh. Tapi saya tahan gitu, ya. Jadi saya bukan melarang bahasa roh, ya, jangan salah mengerti. Kalau di sini saudara digerakkan Tuhan bahasa roh, hantam saja. Karena dari bahasa roh memang kita bisa berbuah. Tapi jangan bahasa roh tidak berbuah, begitu, ya. Tapi walaupun belum berbuah sekali, berbahasa roh lah.
Tapi saudara dikasih Tuhan, ini buah, amin. Ini buah yang Tuhan cari, ya, cari. Nah, saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah taruh iman di hati kita. Iman, kita punya iman semua. Maka saudara datang ke gereja ini karena saudara punya iman. Dan saudara datang hari ini, saya yakin dan percaya ingin memperkuat iman. Amin. Apakah ada di antara kita hari ini datang untuk mencari kesalahan? Ada? Enggak ada ya saudara. Kalau ada, berubah hari ini. Jangan datang mencari kesalahan. Jangan datang mencari kelemahan. Jangan datang gereja di bagian ini lemah. Gereja di bagian ini lemah. Jadi menurut taksiran, enggak ada gereja ini paten. Karena semua lemah. Betul memang saudara, dalam segala sisi pasti ada kelemahan gereja. Tapi dalam sisi lain ada juga kekuatan gereja. Ya, ada kekuatan gereja. Saudara dikasih Tuhan, iman yang Tuhan taruh di hati kita ini, saudara, iman ini harus kita pertahankan kualitas bobotnya. Kualitas dan bobotnya harus kita pertahankan. Ya, saudara. Supaya kita berkenan. Amin. Supaya kita berkenan. Jadilah iman kita seperti iman biji sesawi. Memang kecil dia, saudara. Kecil. Itu yang ditaruh di sini. Ditanam atau ditanam di tanah. Lalu dia muncul ke atas tunas. Dan buahnya saudara, daunnya, buahnya, dan burung-burung pun bisa hinggap di atas, bersarang. Kecil tapi berkembang. Kalau iman seperti es sebesar gunung pun habis. Habis saudara, jadi air semua. Tidak ada lagi nampak wujud aslinya dia es. Semua sudah berubah. Semua sudah berubah. Hanya iman yang bisa dipertahankan wujud aslinya yang berguna bagi dia. Berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama. Memang saudara, seringkali anak Tuhan itu seperti pohon ara. Kelihatannya wow memang. Luar biasa. Kelihatan. Kalau dari kata-kata, wow, lebih luar biasa. Maka Yesus berkata, aku mau lihat pohon ara itu. Aku tidak ingin hanya dipandang manis, indah. Tapi aku ingin melihat, adakah buah pertobatan itu. Adakah buah yang manis, yang bisa kunikmati. Kebutuhan Tuhan adalah buah pertobatan kita. Enggak ada yang lain. Itu nomor satu kebutuhan Tuhan. Buah dari pertobatan kita. Apakah Yesus tidak bisa membuat orang lain menghasilkan buah pertobatan? Bisa. Tapi dia tidak suka itu. Dia suka inisiatif kita. Dia suka kerelaan kita berbuah. Amin. Dia bisa jadikan batu jadi manusia yang setia. Tapi dia tidak suka yang diciptakannya itu. Tapi dia ingin ada proses dari seseorang yang tulus mengasihi Tuhan. Yang datang pun angin. Imannya tidak seperti es. Yang datang pun badai. Imannya tidak seperti es. Yang datang pun masalah. Imannya tidak seperti es. Datang pun berkat yang besar. Imannya enggak seperti es. Utuh. Seperti biji sesawi. Justru dia bergerak. Dan menghasilkan buah-buah biji sesawi yang lain. Satu dia ditanam. Lalu dia menghasilkan buah ribuan. Satu jadi 1000. Amin saudara. Satu jadi 1000.
bukan 1000 jadi 1, 1 jadi 1000. Kalau 1000 jadi 1 sama dengan es tadi, berkurang, lenyap. Tidak ada tanda-tanda dia pernah jadi es. Karena wujud asli es adalah air. Nggak pernah. Kita lihat, kita ginikan air itu di tangan kita. Taruh di tangan. Oh, ini pernah es dulu. Nggak ada, kita tahu. Kalau dia sudah menjadi cair di sungai sana. Saudara dikasih Tuhan, iman yang paling berharga. Hanya dengan beriman kita bisa berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat ya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6, coba kita perhatikan. Saya rasa kita mengerti ini ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Betul ya, saudara? Tidak mungkin. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Saya ulang ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Yang di atas ini saya ulangi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, jadi kalau iman kita seperti es, saudara, habis, Anda tidak berkenan lagi kepada Allah. Itu makanya imanmu sebelum habis harus dijaga supaya tidak habis. Amin. Firman Tuhan berkata, orang yang habis imannya lenyap sama seperti orang yang murtad. Orang yang murtad tidak mungkin diperbaharui kembali walaupun, contoh, dia murtad. Dalam ukuran Kristus dia murtad. Lalu dia berkata, aku mau ke gereja. Tuhan bilang silakan. Tapi engkau bukan anakku lagi. Karena engkau tidak mungkin 2 kali kulahirkan di dalam aku. Lahir baru hanya sekali, amin. Kenapa lahir baru hanya sekali? Karena Yesus pun sekali cuma mati melahirkan kita. Kalau saudara minta 2 kali dilahirkan dalam Kristus, berarti engkau minta Yesus mati sekali lagi, disalibkan sekali lagi, sehingga Yesus 2 kali mati bagimu. Mati sekali saja dia sudah sangat menderita. Dan hal itu berat bagi dia sampai dia berkata, Tuhan kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripada aku. Ngeri itu kan saudara. Itu cawan itu berbicara tentang, ya kalau dia teguh minum cawan itu, dia menerima hukuman, dia disalib. Jadi itu saja dia berkata, Tuhan, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi dia harus meminum cawan sekali lagi hanya untuk seorang yang telah meninggalkan dia, telah membelakangi dia. Tidak akan mungkin. Itu makanya jaga jangan sempat habis. Kandas, ya, habis. Jangan kita bilang, Tuhan itu kan penuh kasih. Jangan cuma kasihnya lihat, tapi lihat juga penghukumannya. Haleluya. Kan sudah saya bilang, sebesar, seluas anugerahnya, segitu juga penghukumannya. Haleluya. Sebesar anugerah yang saudara bayangkan, sebesar itulah penghukumannya, murkanya. Murkanya sebesar itu. Ngeri, ngeri. Saudara dikasih Tuhan, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Hanya karena Anda sudah memiliki iman, maka Anda berkenan. Amin. Mungkin imannya lagi lemah, tapi dia berkenan mengangkat Anda. Mungkin iman saudara lagi kuat, dia berkenan untuk mengangkat Anda lebih tinggi lagi. Tapi sempat iman itu habis, habislah anugerahnya padamu. Dia
engkau tidak akan dapat anugerah lagi. Khususnya anugerah hidup kekal. Kalau anugerah di dunia ini sampai mati Anda masih dapat. Matahari masih saudara rasakan, itu anugerah. Ya, rasa dingin, sehat bisa. Bisa saudara, bisa ya. Seperti antikris saudara. Waktu dia berkuasa nanti 3,5 tahun. Dia enggak mendapat anugerah hidup kekal. Tapi dia masih menikmati anugerah di alam ini. Dia bisa menguasai ekonomi, dia bisa menguasai bangsa-bangsa, dia menguasai politik. Semua dia kuasai. Tapi waktu dia mati habis semua. Itu murtad. Murtad saudara. Saya harap kita mengerti akan ini saudara. Saudara dikasih Tuhan, itu makanya jangan ada di antara kita yang menganggap iman itu murah. Amin. Murah. Jangan ada di antara kita menganggap iman itu harganya 1.000, 2.000, 1 juta. Jangan ya. Iman itu paling mahal. Yang perlu kita pertahankan. Dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Iman ya, saudara, iman. Iman ya. Sekali lagi saya katakan iman. Biar saudara nangkap, sekali lagi saya katakan iman di hati. Iman di hati. Ada yang punya emas di sini? Saya enggak minta emas saudara. Ada yang punya kalung emas? Ada yang punya mobil? Punya ladang? Punya rumah? Ada ya? Ada yang punya iman di hati? Jauh lebih mahal iman di hati daripada emasmu, rumah Anda, ladang Anda, mobil Anda. Lebih mahal iman ini di hati. Lebih mahal iman di hati. Saudara. Jadi jangan jual. Jangan jual. Satu kali saudara Esau, abangnya si Yakub, pergi berburu. Jadi waktu dia sampai ke rumah, boleh dibilang dia lapar sekali dan hampir pingsan, gitu kira-kira. Lalu dia lihat adiknya Yakub lagi memasak bubur kacang merah. Lalu Esau berkata, Dek Yakub, apa bang? Aduh, lapar kali abang dah. Mintalah dikit bubur kacang merah itu, semangkuk saja, semangkuk. Lalu si Yakub berkata, enggak lah, enggak bisa. Dikit aja dek, dikit. Boleh ku kasih. Boleh sama kau semangkuk. Tapi berjanji, hak kesulunganmu kau berikan padaku. Lalu Esau berpikir, untuk apa hak kesulungan? Kalau sebentar lagi aku mati. Sekali lagi saya terangkan saudara, hak kesulungan itu hak sulung. Hak pertama ya, hak sulung. Sulung artinya anak pertama. Dengan kata lain, hak pertama. Nomor 1 yang paling berharga dalam diri Esau adalah hak kesulungan. Diminta Yakub. Jadi hak kesulungan itu, dengan kata lain, Bang Esau, ku beli hak kesulunganmu dengan semangkuk kacang merah. Oke, katanya, dijualnya. Demikianlah firman Tuhan berkata, demikianlah Esau menganggap rendah nilai hak kesulungannya. Dan pada waktu dia mau mendapatkan hak kesulungannya, firman Tuhan berkata, dia tidak punya kesempatan lagi untuk mendapatkannya. Walaupun, kata firman Tuhan, dia mencucurkan air mata sepanjang hidupnya. Haleluya. Dia enggak dapat lagi. Karena memandang rendah hak kesulungan. Apa hak kesulungan di hari ini? Hak kesulungan adalah iman. Mana iman tadi bang? Tampilkan lagi ya. Oke ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini iman ini yang membuat Anda berkenan. Karena iman adalah penyambung kita dengan Allah. Amin. Ngerti ya?
apa namanya ya? Gimana? Pokoknya iman ini yang membuat kita berhubungan dengan Allah. Ngerti ya? Iman ini bukan doa. Iman. Iman, maka bisa kita berdoa kepada Allah. Kalau doa kan bisa kemana saja, tidak berdoa. Iman, itu yang menghubungkan kita dengan Allah. Tapi kalau Anda putuskan iman ini, waktu Tuhan telepon Anda, halo, di mana Anda, di manakah engkau? Kita nggak dengar lagi. Makanya berharga iman ini. Iman ini yang paling berharga. Saudara, Judas Iskariot. Tadi si Esau hanya semangkuk kacang merah. Dia hilang keselamatan kekal. Kalau berbicara hari ini, hilang keselamatannya. Sekarang Judas Iskariot. Judas Iskariot ini adalah memegang uang kas penginjilan Yesus. Yesus ketua PI, penginjilan. Lalu Yesus berkata, Judas, setiap kita bikin KKR, kolektenya kau yang pegang. Masukkan ke bankmu. Atau kau simpan, begitu ya. Setiap kali kita KKR, keluarkan pengeluaran pada saat kita pulang, ada persembahan, masukkan. Jadi hitung keluar masuknya. Firman Tuhan berkata, Judas ini sering mengambil sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Diambil. Dan satu kali saudara, dia perlu uang. Dia perlu uang ini. Lalu dia berpikir, apa caraku? Bagaimana caraku supaya aku mendapat uang? Dikatakan dia kira-kira perlu uang sekitar 30 keping perak. Lalu datanglah imam-imam yang jahat, ya. Pendeta-pendeta yang jahat pada waktu itu. Dia berkata, Judas, apakah kau perlu uang? Iya, betul. Ini saya perlu uang. Berapa kau minta? Tapi dengan syarat. Tunjukkan di mana sekarang Yesus gurumu. Kalau kau tunjukkan uang cash 30 keping perak. 30 keping perak itu bisa membeli satu pertapakan itu di Yerusalem. Begitu kira-kira ya. Lalu Judas berkata, aku akan katakan di mana guru berada, asal uangnya cash. Asal uangnya kau kasih. Dikasih, saudara. Berarti Judas jual Yesus dengan 30 keping perak. Yesus itu siapa? Iman di hati kita. Yang dijual Judas Iskariot. Yesus dijual hanya dengan 30 keping perak. Yang saya perhitungkan di dalam, kalau tidak salah dalam kitab Kisah Para Rasul, dikatakan dengan uang itu dia sudah membeli sebidang tanah. Mungkin itu sedang dimimpikannya. Nanti kalau aku punya pertapakan di sana, rumahku di sana, luar biasa. Gimana caranya? Halal dan haram sama saja. Yang penting itu saya dapat. Saudara, memang dia bermimpi dapat pertapakan nyata. Tapi dia tidak dapat pertapakan dalam hidup kekal. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ini zaman-zaman modern, saudara. Ini zaman-zaman sangat maju sekali. Begini majunya zaman, nggak tahu lagi lah ya. Luar biasanya, zaman yang sangat menggerahkan untuk kita berkarya, berkarir. Tapi bagaimana untuk beriman di zaman ini? Kalau berkarya, berkarir, informasi, transformasi, semua sudah lancar. Dunia sekuler, dunia umum, betapa mudahnya sekarang bergerak. Ya. Tapi bagaimana dengan beriman di dunia sekuler kita sekarang, di dunia umum sekarang? Saudara dikasihi Tuhan, bisa kita lihat Ayub.
Ayub punya iman. Tergoyahkah imannya dengan masalah yang besar? Adakah di antara kita seperti Ayub? Mati semua anaknya. Bangkrut usahanya. Teman-temannya semua meninggalkan dia. Dia sakit. Tidak ada orang yang berani dekat karena penyakit itu mengerikan. Istrinya berkata, "Yuk mati aja kau, mati. Untuk apa kita bertuhan kalau begini? Mati saja kau. Apa artinya Tuhan?" Istrinya hanya menerima Tuhan itu kalau kaya. Tapi Ayub berkata, "Tidak. Apapun yang diizinkan Tuhan itu baik." Tapi bagi istrinya, "Tidak. Kalau Tuhan itu baik menurut saya, tidak mungkin dibuatnya kita seperti ini." Imannya tidak lemah. Imannya tidak seperti gunung es. Imannya tetap tidak berubah wujud. Imannya tetap iman. Amin. Iman tetap iman. Iman tidak bisa digantikan dengan uang. Dulu iman di hati, sekarang sudah uang. Begitu juga Daniel. Dia ditakut-takuti, diancam, intimidasi. Dan ini nyata, bukannya sekedar ditakut-takuti saja. Daniel sudah tahu dia pasti masuk gua singa yang lapar. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Dengan kata lain, dia pilih masuk gua singa daripada tidak menyembah Tuhan. Masuk. Lunturkah imannya? Berubah wujudkah imannya? Tidak. Bagi Daniel, sekali iman tetap iman. Amin. Bagi Ayub, sekali iman tetap iman. Sekarang ini saya katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Maksud saya, yang nomor satu adalah Yesus, bukan yang lain. Orang sekarang kejar pangkat, karena pangkatnya nggak naik-naik. Mungkin dia terintimidasi, tertekan. Mungkin karena dia orang minoritas, mungkin. Jadi dia tertekan, nggak naik-naik pangkat. Lalu ditawarkan, bagaimana kalau kau naik pangkat, tapi pindah keyakinan? Yes, langsung melejit naik. Dia melomba pangkat-pangkat yang di atasnya. 2 tahap ke atas, 2 level ke atas dia lomba. Itu iman es. Itu iman es. Seorang anak gadis cari kerja sini sana. Nggak dapat. Lalu ditawarkan, bagaimana kalau kau masuk pegawai negeri? Oh, haleluya, ini mujizat. Tapi pindah keyakinan. Amin. Itu iman es. Murtad namanya. Itu murtad. Ya, saudara. Iman ini sesuatu yang paling kita sayang. Iman ini adalah antara kita dengan Tuhan. Hubungan ini yang paling kita sayang dari semuanya. Sehingga demi mempertahankan iman, apapun tidak berharga. Amin. Amin. Berat kan saudara? Demi mempertahankan iman, gak ada yang berharga di dunia ini. Karena iman adalah hidup kekal. Iman ini perlu dipupuk, saudara. Iman ini perlu dijaga. Supaya iman ini utuh. Pada waktu Kristus datang, dia mau lihat iman. Kalau Yesus datang hari ini, yang mau dia lihat adalah iman. Dia nggak tanya, udah berapa kilo emas Musiano di ruang bawah tanah? Di ruang bawah tanah itu berapa kilo sudah? Enggak, saudara. Ada nyanyian yang berkata, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang
kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Kita nyanyi sekali lagi, saudara. Yang tahu harap nyanyi. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Saudara, saya di mimbar ini berusaha 100% untuk Anda bisa mengerti. Untuk Anda bisa mengerti. Itu doa saya. Terkadang sampaikan firman Allah, ada yang gak bisa nangkap gitu ya. Mungkin karena pendidikan, mungkin. Kedua mungkin karena umur yang belum sampai. Ya, mungkin yang dari tamat SD sudah masuk remaja gitu, mungkin agak susah bagi dia ya. Bagaimana mungkin kita mempersalahkan dia karena dia antara anak sekolah minggu dan remaja gitu ya. Oke, kita maklumi. Tapi kita yang sudah dewasa ini, saudara, saya berusaha untuk Anda mengerti dan benar-benar cinta Yesus. Amin. Benar-benar cinta Yesus. Sehingga saudara, kita nggak ada kita rasa rugi kalau untuk memberi kepada Yesus ya. Kalau datang bupati ini atau gubernur, kalau dibilang kita semua harus memberi persembahan kepada dia, memberi pemberian yang terbaik. Berani saudara memberi yang tidak terbaik? Enggak. Karena setiap pemberian Anda akan masuk ke meja panitia yang layak untuk masuk ke mobil gubernur akan dimasukkan, yang lain akan dibuang. Pas kita memberi yang terbaik. Kalau memberi kepada Tuhan yang lebih tinggi dari bupati, lebih tinggi dari gubernur, lebih tinggi dari presiden. Adakah iman di hatimu? Dari ibadah kita, dari buah tangan kita, Bapa tahu kita cinta atau tidak. Haleluya. Dari situ dia tahu kita cinta atau tidak, saudara. Oke, lain kali kita bahas tentang itu. Saya sudah mau selesai ini, saudara. Saudara dikasih Tuhan, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 15, ya satu ayat lagi, 2 Petrus pasal 2 ayat 15, di sini ada seorang nabi yang sangat hebat di zaman Musa. Dia ada di waktu bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Coba tampilkan 2 Petrus pasal 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Nah ini saudara, lengser imannya ya. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini saudara, Bileam ini nabi Tuhan. Ya. Tapi dulunya imannya besar dan tidak tergoyah.
bukan seperti iman Es. Tapi entah kenapa iman Nabi Bileam ini sudah berubah menjadi es yang padat memang, yang dicairkan dengan suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Oke. Kita minta baca semua ya. Tidak nampak kan? Suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat, ya. 2, 3 ya. Suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Sekali lagi. Suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini saudara. Seorang nabi nih. Nabi Tuhan. Dia kalau Nabi Bileam ini, siapa yang dia kutuk mati, saudara. Ini talentanya. Siapa yang dia kutuk, itu kualat. Bahaya sama orang itu, kalau dia kutuk. Kenapa bisa Nabi Bileam ini berubah? Karena ada yang menyogok dia. Seorang raja, ya. Raja Moab, namanya Balak. Dia kasih pemberian ini. Kutuk bangsa Israel. Kutuk bangsa Israel. Akhirnya saudara, dia menerima upah yang jahat itu. Boleh dibilang, Bileam, anak Beor, kalau zaman sekarang adalah seorang yang gila akan uang. Gila uang. Sehingga dia menerima upah untuk melakukan yang jahat. Ngeri enggak? Ngeri sebenarnya. Gila uang. Apapun akan dilakukan demi uang. Termasuk mengutuk orang. Termasuk membunuh orang. Merugikan orang, tak masalah. Lengserlah iman Bileam. Seperti es yang besar, dikikis oleh cinta akan uang. Memang saudara dikasih Tuhan, Alkitab telah mengatakan, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Bukan uang ya. Uang bukan akar segala kejahatan. Cinta akan uang. Apa saudara? Cinta akan uang. Itulah akar segala kejahatan. Bukan uang. Bukan, tapi cinta akan uang. Saudara, saya akhiri firman Tuhan ini. Suatu hari, atau satu hari, kita semua akan mati. Betul ya? Mau saudara makan obat awet muda, mati juga. Mau saudara, kalau saudara mau makan pil panjang umur, mati juga. Justru makin menderita kalau panjang umur, saudara. Betul. Kalau saudara sudah umur 150 tahun, saudara sudah kayak anjing. Udah keribut, kalau udah ngeri nengoknya, saudara. Ya. Kalau sempat umur 200 tahun, itu kan manusia kan makin hari makin keriput. Coba minta umur panjang 200 tahun. Oh, cucu bilang, "Oh, opung baru. Opung Duli, foto ya, selfie ya, masukkan Facebook." Jangan cucu, jangan. Apa kata orang? Kalau cucu nggak dengarkan di selfie masuk ke Facebook, orang komentar, yang di sampingnya itu monyet apa orang? 200 tahun iya. Susah nggak? Nah, jadi saudara, suatu hari kita akan mati. Pasti. Kalau soal besok, lusa, saya nggak tahu. Tapi satu hari kita akan mati. Tetapi imanmu, walaupun kau mati, iman tidak boleh mati. Amin. Banyak orang, hidupnya, raganya, tubuhnya belum mati, tapi imannya sudah mati. Sehingga sampai seumur hidupnya nggak ada lagi hatinya ke Tuhan. Itu orang mati itu saudara.
Jadi ingat, orang yang tidak ada lagi hasratnya untuk datang beribadah kepada Tuhan, udah mati hatinya kepada Tuhan, dia sebenarnya sudah mati iman. Yang hanya kerinduannya, nanti aku datang ke gereja kalau anakku tardidi ataupun penyerahan, kalau anakku kawin, kalau nanti masuk rumah baru, ya, aku akan datang ke rumah Tuhan. Itu pun hanya meminta supaya pendeta datang untuk membuka pintu. Dan terakhir sekali pendeta mengunjungi dia pada waktu dia mati. Itu pun kalau memenuhi administrasi gereja. Kalau tidak, enggak juga ya. Nah, sekali lagi saya akhiri, satu hari kita mati, tapi iman tidak boleh mati. Amin. Hanya iman yang bisa menyambungkan kita kepada kekekalan. Haleluya. Hanya iman yang bisa menyambungkan kita kepada kekekalan. Kalau Anda kehabisan iman, ataupun putus iman, hubungan dengan Allah, Anda tidak dapat tempat di sana. Tuhan memberkati, ku tetap cinta, ku tetap setia. Kalau saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini tadi, dan kalau saudara ingin setiap hari mendapat renungan di channel ini, jangan lupa tekan tulisan subscribe di bawah video ini dan juga tekan loncengnya. Maka dengan begitu setiap hari saya membagikan firman Tuhan, secara otomatis saudara akan diberitahukan. Dan juga jangan lupa kasih jempol dan juga kasih komentar, karena ini masih channel baru, tolong didukung. Tuhan Yesus memberkati.